Gadis itu hanya bercanda ketika menyelipkan sebuah jarum di bagian belakang seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu langsung mengejarnya dan bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menikahinya. Namun gadis itu sama sekali tidak menganggap ucapannya serius. Beberapa tahun berlalu, gadis itu tumbuh menjadi sangat cantik. Suatu hari ibu si anak laki-laki datang ke rumahnya dan memintanya untuk segera menikah dengan putranya. Alasannya karena anak itu sudah sangat nakal, selalu bersenang-senang dan tidak pernah mendengarkan siapapun. Ibunya sudah tidak mampu lagi mengendalikannya dan berharap gadis itu bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Di sisi lain, gadis itu juga memiliki sebuah rahasia yang kakeknya larang untuk ia ketahui. Untuk mengungkap rahasia itu, ia membutuhkan bantuan keluarga tersebut. Karena itu, ia setuju untuk menikah. Ia bahkan menegaskan apakah ia boleh mendisiplinkan si laki-laki dengan tegas. Ibu si laki-laki menjawab bahwa selama tidak mematahkan tulangnya, ia boleh melakukan apa saja. Hari itu juga mereka sepakat untuk mendaftarkan pernikahan. Sementara itu, si laki-laki sedang bersenang-senang dengan teman-temannya ketika ibunya menelepon dan memberitahu bahwa pernikahannya sudah ditetapkan. Ia langsung marah besar dan pergi ke klinik untuk membatalkan pernikahan. Namun, begitu melihat gadis itu, ia terpukau oleh kecantikannya. Tiba-tiba seorang pria paruh baya datang dan mengatakan bahwa ia telah membeli gadis itu dengan harga 300 juta dan akan membawanya sebagai istri. Gadis itu segera menyadari bahwa ini adalah rencana ibu tirinya. Meskipun si laki-laki ingin membatalkan pernikahan, saat itu gadis tersebut masih calon istrinya, jadi ia tidak bisa tinggal diam melihatnya diganggu. Ia pun berdiri di depannya untuk melindunginya. Namun ketika pria itu mencoba menyerang, gadis itu mendorong si laki-laki ke samping dan dalam sekejap menusukkan jarum ke tubuh pria tersebut. Pria itu langsung membeku di tempat. Setelah itu mereka berdua pergi menuju rumah si laki-laki dengan mobil. Di tengah jalan si laki-laki teringat bahwa gadis inilah yang dulu menusuknya dengan jarum saat kecil. Gadis itu dengan tegas mengatakan bahwa jika ia ingin membatalkan pernikahan, maka ia harus mengatakannya sendiri kepada ibunya. Mendengar itu si laki-laki menjadi gugup. Sikap dingin gadis itu membuatnya takut bahwa ia benar-benar akan membatalkan pernikahan. Sesampainya di rumah, ketika pelayan pergi memanggil ibunya, si laki-laki diam-diam menyuruh mengatakan bahwa ibunya tidak ada di rumah. Tiba-tiba seorang pelayan lain berlari dan mengatakan bahwa kakek sedang batuk darah. Sebenarnya ini semua adalah rencana ibunya. Si laki-laki panik dan berlari ke kamar kakek, mencoba membawanya ke rumah sakit. Gadis itu langsung tahu bahwa ini hanya sandiwara, tetapi ia tidak berkata apa-apa dan ikut berpura-pura dengan memeriksa denyut nadi sang kakek. Kakek berkata bahwa ia merasa lebih baik hanya dengan melihat gadis itu. Si laki-laki mempercayainya. Kepala pelayan juga mengatakan bahwa gadis itu membawa keberuntungan besar. Mendengar itu, si laki-laki akhirnya memutuskan untuk menikahinya. Setelah pernikahan didaftarkan, ia berkata bahwa ini hanya pernikahan pura-pura dan sebagai gantinya ia akan memberinya 10 miliar. Gadis itu langsung merobek perjanjian palsu itu di depannya. Kemudian ia menetapkan 3 aturan. Pertama, ia tidak boleh pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Kedua, ia tidak boleh menyentuh wanita lain. Dan ketiga, ia harus menuruti perkataannya. Namun si laki-laki mengabaikan aturan itu dan pergi ke tempat minum bersama teman-temannya setelah menerima telepon. Sementara itu, ketika ibunya melihat gadis itu pulang sendirian, ia mengira mereka bertengkar. Gadis itu diam-diam mengambil sebuah tongkat kayu dan keluar lagi. Untuk bagian selanjutnya, subscribe channel dan